game-game eksklusif dari PlayStation itu ada di Steam, game-game game-game EA yang ada di Origin tapi juga ada di Steam, game-game Ubisoft juga ada di Steam. Hey everybody, I'm Dylan, you can call me Lance. So ya, Dylan's Comments atau Dylan's Comments on Technology, segmen dimana gua membahas dan komenin berbagai macam hal seperti review, tutorial, dan news seputar teknologi. Video ini dibuat pada tanggal 17 Juli 2021. Komstek News kembali hadir dengan beberapa berita menarik seminggu belakangan ini menurut gue, dan akan tayang pada tanggal 19 Juli 2021. So, gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Seperti biasa nih ya, Komstek News akan memberikan berita-berita terupdate seminggu belakangan ini. Ya, gua akan rangkum, gua pilih yang terbaik menurut gua. Hanya ada 5 di setiap minggunya. Berita pertama dibuka dengan Nokia nih, kabarnya akan merilis smartphone yang katanya tahan banting di akhir bulan Juli ini. Tepatnya di tanggal 27 Juli 2021. Belum ada keterangan resmi apapun, tapi bocoran-bocoran di internet, salah satu referensi yang gue baca juga dari GSM Arena, Nokia ini dinamakan Nokia XR20 yang akan menggunakan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 480, juga RAM-nya sebesar 8GB. Jadi kita tunggu aja di akhir bulan ini apakah setahan banting itu seperti Nokia zaman dulu. Kita nggak tahu juga, jadi ditunggu aja akhir bulan, yaitu tepatnya di tanggal 27 Juli 2021. Berita kedua hadir dari Xiaomi akan merilis smartphone terbarunya yaitu Xiaomi Redmi Note 10 5G di akhir bulan Juli ini, tepatnya di tanggal 22 Juli 2021. Ini 5G edition, dan uniknya adalah si smartphone Redmi Note 10 ini itu mendukung dua SIM itu mendukung jaringan 5G. Jadi dua slot SIM-nya ini mendukung jaringan 5G nih kawan-kawan ya. Dan beberapa bocoran soal spesifikasi dari Redmi Note 10 5G ini, dimana membawa layar LCD 6,5 inch dengan resolusi Full HD, berefresh rate 90Hz, punya chipset MediaTek Dimensity 700, RAM punya 3 varian mulai dari 4, 6, atau 8GB, untuk storage masing-masing 64 atau 128GB. Modul kameranya sendiri punya 8 megapiksel selfie, 48 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Itu beberapa hasil atau beberapa hal soal bocoran spesifikasi dari Xiaomi Redmi Note 10 5G. Xiaomi Redmi Note 10 5G agak susah ya nyebutnya ya. Jadi kita tunggu aja kehadiran si Redmi Note 10 5G ini pada tanggal 22 Juli 2021. Berarti udah ada dua smartphone baru nih di akhir bulan Juli, yang tadi Nokia XR20, lalu ada juga dari Xiaomi si Redmi Note 10 5G. Berita ketiga masih dari Xiaomi, dimana kabarnya Xiaomi akan merilis laptop terbarunya ya. Tepat banget tanggalnya sama kayak perilisan Redmi Note 10 tadi, yaitu di tanggal 22 Juli 2021. Dan akan disiarkan langsung di YouTube channel officialnya si Xiaomi Indonesia nih. Ya, jadi ya itu dia. Kayaknya di tanggal 22 Juli Xiaomi merilis smartphone-nya, juga merilis laptop terbarunya, dan semoga laptopnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari buat kawan-kawan nih. Gue masih menunggu laptop Xiaomi versi gaming sih. Udah ada belum sih? Kayaknya belum deh ya. Jadi tanggal 22 Juli ada Redmi Note 10 5G, lalu ada laptopnya Xiaomi yang belum tahu namanya apa, spesifikasinya juga belum tahu. Jadi ditunggu aja di live streamnya YouTube channel dari Xiaomi Indonesia gitu. Oke, selanjutnya berita dari Acer, dimana kalau kawan-kawan butuh laptop gaming lalu produktivitas juga, kayaknya ini akan menjawab pertanyaan itu, mengisi kekosongan dimana kawan-kawan pengen produktivitas juga tapi mau main game juga. Gue cukup merekomendasikan laptop dari Acer, yaitu dimana Acer merilis laptop bernama Acer Swift X nih. Karena di Acer Swift X ini kawan-kawan akan mendapatkan prosesor AMD 5000 series ditambah GPU-nya Nvidia RTX 3050 nih kawan-kawan ya. Nah, ditemenin nih sama RAM dan storage masing-masing 8GB LPDDR4X 3200 MHz dan 512GB PCIe NVMe SSD. Layarnya juga caem ya menurut gue, yaitu Full HD,
IPS dengan body ratio-nya 85,7% dan akurasi warna 100% RGB. Makanya gue bilang cocok banget buat lo yang mau produktivitas gitu. Apalagi IPS terus lo main game ya kan kawan-kawan, kayak gue rasa pas banget nih. Nah, selanjutnya terakhir, berat dari laptop ini hanya 1,3 kg aja, which is itu udah cukup ringan di kelasnya ya, jadi udah oke lah, apalagi ini ramping gitu kawan-kawan ya. Lalu cocok buat kawan-kawan yang tadi gue bilang punya mobilitas tinggi, mungkin kawan-kawan seorang graphic designer atau content creator membuat video, atau mau main game juga di kala kesibukan kawan-kawan ngerevisi tugas-tugas dari klien ya, kerjaan-kerjaan dari klien. Kalau lagi udah bosan, aduh mentok nih ya kan, art block ya kan, ditutup dulu Photoshopnya, Illustratornya atau DaVinci Resolve-nya, buka Steam-nya, main game. Udah, ini udah cocok banget. Lu bayangin, laptopnya ringan tapi powerful karena ditemenin yang tadi AMD 5000 series, tepatnya 5500U. Lalu ada GPU-nya Nvidia RTX 3050. Itu udah powerful banget. Laptopnya ringan, beratnya cuma 1,3 kg, terus ya sangat-sangat powerful dan bisa nemenin keseharian kawan-kawan. Jadi ini udah sangat-sangat cukup. Dan kalau ngomongin harga, harganya itu mulai dari 15 jutaan. Lu bayangin, 15 jutaan. Jujur, kayak macam VivoBook yang gue pakai ini, itu juga kurang lebih harganya 13 jutaan, 12,5an. Gue waktu itu beli baru. Gue hanya nambahin 3 juta untuk bisa dapetin Acer Swift X yang dapetin chipset dan GPU powerful. Gue bisa ngedesain, bisa main game juga. Sedangkan ini ya just Intel aja biasa, i7 juga, cuman nggak ada GPU-nya. GPU-nya discrete dari si Intel-nya gitu loh kan. Jadi nggak sebegitu powerful. Oh, ada Nvidia-nya juga 250MX, tapi kan nggak sepowerful 350 gitu kawan-kawan ya. Jadi gue merekomendasikan laptop ini buat kawan-kawan seorang content creator, graphic designer, mau main game juga, ringan, tipis dan sebagainya. Acer Swift X is the best ya untuk di kelasnya gitu. Lanjut nih, berita terakhir sekaligus menutup Komstek News minggu ini ya, datang dari Valve dengan Steam Deck-nya. Oke, baik, Steam Deck. Berita ini sebenarnya udah cukup banyak bertebaran bahwa Steam akan mengeluarkan PC portable-nya ya. Jadi ini adalah Steam Deck portable console yang lu bisa main game di mana aja dan kapan aja, mirip Nintendo Switch nih kawan-kawan. Walaupun di berita tersebut adalah Steam Deck ini masih dalam uji coba, jadi baru beberapa game aja yang bisa lo main di Steam Deck. Tapi kedepannya Paman Gaben bilang kalau semua game-game yang ada di Steam itu bisa dimainin di Steam Deck. Lu bayangin nggak? Lu mainin segala macam bentuk game ya yang ada di Steam itu di konsol, like ya udah lu bawa kemana-mana gitu kawan-kawan ya. Lu bisa di mana aja dan kapan aja gitu. Karena gini. Kayaknya udah masuk ke era dimana segala macamnya udah portable ya, udah sangat-sangat portable. Lu bayangin, di Steam itu kan gamenya super banyak ya, nggak hanya game-game yang dijual di Steam aja, tapi maksud gue adalah game-game eksklusif dari PlayStation itu ada di Steam, game-game yang ada game-game EA yang harus yang ada di Origin tapi juga ada di Steam, game-game Ubisoft juga ada di Steam. Itu semua game ada di situ. Lu bayangin nggak betapa gilanya era zaman sekarang, lu bisa mainin semuanya di situ. Dan kayaknya bakal melirik para developer untuk masuk, ya udah ke situ aja. Toh gamenya bisa dimainin di mana aja. Lu juga bisa taruh di decknya dan lu mainin di PC. Dan lebih gilanya, Steam Deck itu bisa install Windows 10. Which is di Windows itu lu bisa masukin emulator. Lu bisa install lagi tuh emulator PS1, emulator Nintendo, emulator semuanya lu bisa masukin. Yang artinya Steam Deck ini bisa mainin segala macam jenis game. Ya kan? Bisa masukin emulator tentu. Di Steam Deck udah satu perangkat kayak all in one. Gila gak? Dan cukup disayangkan sama PlayStation yang nggak ngelanjutin konsol portable-nya macam PS Vita dan lain-lain. Gue rasa wow, mulai lama-lama bye-bye konsol tuh. Buat apa kita beli Xbox pada akhirnya, buat apa beli PlayStation 5 kalau ada si Steam Deck? Karena Steam Deck bisa mainin semuanya. Gue nggak ngebayangin main game Control, main game The Witcher, Assassin's Creed Unity, terus gue main banyak game-game yang wah, kayak Ori and the Blind Forest, salah satu game yang gue suka banget.
itu gue bisa main di mana dan kapan aja gitu kawan-kawan ya. Tapi ini masih uji coba. Kalau ini berhasil ya, ya seperti tadi dibilang bahwa semua game Steam akan masuk ke dalam Steam Deck dan bisa diinstal Windows OS. Gila banget, udah sumpah. Gaben terlalu jenius banget melihat pasarnya. Gue ngerasa kayak marketingnya tuh nggak cuman belajar marketing deh, tapi belajar juga bagaimana dia bermain game. Maksud gue marketingnya lebih dari gamer gitu loh. Dia kayak mikir gimana caranya biar satu konsol ini bisa mainin semuanya. Dihajar sama Gaben. Satu Steam Deck again and again, gue bolak-balik di situ terus. Gila. Udah gue ngerti banget sih. Gak ngerti banget. Nah, untuk dari harganya dari Steam Deck ini kisaran 6 jutaan ya. Tapi sayangnya baru dipasarkan di Amerika, Kanada, Uni Eropa, juga Inggris. Jadi kita doakan saja Steam Deck akan masuk pasar Asia juga, khususnya di Indonesia. Pasti ini sih harusnya masuk ya, apalagi Indonesia salah satu market gamer terbesar juga di dunia gitu kan kawan ya. Wah, nggak ada habisnya sih kalau ngomongin Steam Deck, karena ini tuh kayak masa depan gitu, masa depan untuk gamer khususnya gitu. Lu bisa main game di Ajer lah. Ini keren banget dan parah banget sih. Udah asik banget. Paman game genius banget gitu. Ya lu bayangin aja game PS lu masukin ke Steam gara-gara ini kan. Persona Golden 4 kalau nggak salah tiba-tiba laku gitu loh. Akhirnya ya udahlah masukin aja semua game PS ke Steam lagi gitu kan. Pun dengan game-game yang ada di Ubisoft, karena gini, Steam memberikan kemudahan yang sangat luar biasa dari segi pembelian, ya kan? Ngebelinya lu gampang, lu beli voucher aja, tinggal lu top up atau lu redeem, selesai gitu kan. Ketimbang kayak di Origin, di Ubisoft itu masih pakai credit card. Maksud gue belum segampang Steam gitu loh. Di sisi lain Epic Games pun sama kan, dia bisa bayar dari Indomaret, Alfamart atau bahkan OVO. Terus kontrolernya bisa pakai apa aja, dan Steam itu controller cemen pun bisa gitu loh. Bahkan lu bisa nge-add game, lu mainin pakai si launchernya Steam, lu add aja game dari Epic Game Store atau lu add dari Ubisoft atau Origin, itu bisa banget. Jadi kayak udah gila banget, Steam itu udah hebat banget sih. Dan kayaknya berita yang paling panjang di berita terakhir gue ngebahas Steam Deck gitu loh. Oke, itu dia beberapa berita menarik menurut gue seminggu belakangan ini ya. Untuk sumbernya, mungkin untuk di berita kali ini gue nggak taruh sumbernya karena referensinya terlalu banyak ya. Jadi gue putuskan untuk nggak naruh link referensi, kecuali ada video-video yang memang gue taruh di news ini gitu kan. Misalkan video apa ya gue taruh sumbernya karena itu bukan gue yang buat gitu. Jadi gue harus kreditkan sumbernya gitu ya. Terus gue udah taruh timestampnya kalau kawan-kawan ingin mendengarkan berita yang tadi udah gue sampaikan. Kalau memang kurang jelas, kawan-kawan bisa dengar lagi. Jadi kita bertemu dan semoga Komstek News minggu ini bermanfaat, juga menjadi salah satu referensi atau bahkan rekomendasi beberapa hal yang udah gue sampaikan. Dan kita akan bertemu di Komstek News berikutnya. Thank you very much, be better and be happy. Have a nice day and dadah. Aduh.